Pernahkah kalian membayangkan, seorang pewaris tunggal kerajaan bisnis triliunan rupiah, sosok pangeran yang seharusnya duduk di kursi empuk direktur utama, justru berakhir menjadi seorang pelayan kantor yang setiap hari harus mengepel lantai dan membuatkan kopi? Itulah nasib yang harus dijalani oleh Surya Adhitama. Demi sebuah harga diri dan kebebasan, ia rela melepaskan semua kemewahannya, dibuang oleh ayahnya sendiri, hingga akhirnya takdir mempertemukannya dengan seorang wanita karir yang dingin namun memikat hati. Sebuah kisah tentang perjuangan, penyamaran, dan cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah penuh intrik dan romansa perkantoran ini, saya mengajak kalian semua untuk menekan tombol subscribe, berikan like terbaik kalian, dan ramaikan kolom komentar. Saya doakan dengan tulus, bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna untuk kalian dan keluarga, serta hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya. Amin. Coba tuliskan di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton video ini? Mari kita saling sapa. Insya Allah doa baik kita akan diaminkan oleh teman-teman dari seluruh Nusantara dan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, pasang sabuk pengaman emosi kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Angin kencang menderu di atas puncak gedung Adhitama, sebuah pencakar langit yang berdiri angkuh di pusat kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Dari ketinggian ini, mobil-mobil mewah di jalanan protokol terlihat tak lebih besar dari mainan anak-anak, dan manusia hanyalah titik-titik kecil yang sibuk dengan urusan duniawi mereka. Disinilah, di landasan helikopter pribadi milik keluarga terkaya di negeri ini, dua orang pria berdiri saling berhadapan dengan ketegangan yang nyaris meledak. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal, Pak Bramantio, menatap tajam ke arah putra tunggalnya, Surya Adhitama. Tatapan itu bukan tatapan seorang ayah yang penuh kasih, melainkan tatapan seorang raja yang sedang menilai kelayakan seorang prajurit. Di belakang mereka, baling-baling helikopter yang baru saja mendarat perlahan mulai berhenti berputar, menyisakan keheningan yang mencekam di antara bapak dan anak itu. Pak Bramantio melangkah maju, mengetukkan tongkat kayunya ke lantai beton dengan irama yang mengintimidasi. Ia menunjuk hamparan gedung-gedung tinggi di bawah sana dengan dagu terangkat. Suaranya berat dan penuh kuasa, seolah tidak menerima bantahan sekecil apapun. Lihatlah ke bawah sana, Surya. Itu semua adalah wilayah kekuasaan kita. Ribuan karyawan menggantungkan nasib pada tanda tanganmu. Puluhan perusahaan besar menunggu keputusanmu. Dan kau, dengan segala kenaifanmu, ingin membuang semua ini hanya demi mimpi konyol untuk membangun bisnismu sendiri dari nol? Jangan bodoh. Surya berdiri tegak, rahangnya mengeras. Ia sudah muak. Selama 27 tahun hidupnya, ia tidak pernah benar-benar hidup. Ia hanya boneka yang didandani rapi, disekolahkan di universitas terbaik dunia, dan dipersiapkan hanya untuk meneruskan ambisi ayahnya yang tak berujung. Surya menarik napas panjang, aroma bensin helikopter bercampur dengan udara Jakarta yang panas memenuhi paru-parunya. Ia menatap mata ayahnya tanpa rasa takut sedikitpun. Ini bukan tentang menjadi bodoh atau pintar, ayah. Ini tentang menjadi manusia. Aku tidak mau menjadi bayangan ayah seumur hidupku. Aku ingin dihargai karena kemampuanku sendiri, bukan karena nama belakang Adhitama yang menempel di punggungku. Aku ingin membangun sesuatu dengan tanganku sendiri, merasakan jatuh bangun yang sesungguhnya, bukan sekadar menerima warisan yang sudah jadi. Pak Bramantio tertawa meremehkan. Tawa itu terdengar kering dan menyakitkan. Ia menggelengkan kepalanya pelan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang merengek meminta mainan murah. Kau pikir dunia luar itu ramah? Kau pikir orang-orang di luar sana akan memandangmu jika kau bukan siapa-siapa? Tanpa nama Adhitama, kau hanyalah butiran debu di kota kejam ini, Surya. Kau tidak akan bertahan 1 minggu pun tanpa fasilitas dariku. Mendengar itu, darah Surya mendidih. Dengan gerakan cepat, ia merogoh saku jas mahalnya. Ia mengeluarkan dompet kulit berisi deretan kartu kredit eksklusif berwarna hitam, kartu tanpa limit yang selama ini menjadi akses utamanya ke segala kemewahan dunia. Ia juga mengeluarkan kunci mobil sport kuda jingkrak kesayangannya. Tanpa ragu, Surya meletakkan benda-benda itu di atas meja besi kecil yang ada di dekat mereka. Bunyi logam beradu dengan logam terdengar nyaring. Ambil semuanya, ayah.
Aku kembalikan semua fasilitas ini. Mobil, apartemen di Menteng, kartu kredit, semuanya. Mulai detik ini, aku keluar dari rumah dan aku menolak posisi direktur utama yang ayah tawarkan. Aku akan membuktikan bahwa Surya bisa sukses tanpa bantuan 1 rupiah pun dari kekayaan Bramantio. Pak Bramantio terdiam. Wajahnya memerah menahan amarah yang meluap. Ia tidak menyangka putranya benar-benar nekat melakukan hal ini. Baginya, pembangkangan adalah dosa terbesar dalam kamus keluarga Adhitama. Baik, jika itu maumu, pergilah. Tapi ingat satu hal, begitu kau melangkah keluar dari gedung ini tanpa membawa apa-apa, jangan pernah berharap pintu rumahku akan terbuka lagi untukmu, kecuali kau datang sambil merangkak memohon ampun. Surya mengangguk tegas. Ia membalikkan badan, melangkah menjauh meninggalkan ayahnya, meninggalkan helikopter mewah itu, dan meninggalkan kehidupan emas yang selama ini membelenggunya. Langkahnya mantap menuju lift, siap menyambut nasibnya sebagai rakyat biasa. Namun, Surya tidak tahu apa yang terjadi setelah pintu lift tertutup. Di landasan helikopter yang sunyi itu, Pak Bramantio mengeluarkan ponselnya dengan wajah dingin. Ia menekan 1 nomor panggilan cepat. Begitu tersambung, ia memberikan perintah yang akan mengubah hidup Surya menjadi neraka dunia. Dengarkan saya baik-baik. Sebarkan memo rahasia ke seluruh kolega bisnis kita, ke semua perusahaan besar di Jakarta, dan ke semua relasi perbankan. Pastikan nama Surya Adhitama masuk dalam daftar hitam. Jangan ada satupun perusahaan yang menerima lamaran kerjanya, bahkan untuk posisi terendah sekalipun. Tutup semua pintu untuknya. Biarkan dia merasakan betapa kejamnya Jakarta sampai dia menyerah dan kembali padaku. Perintah itu terucap dengan nada datar namun mematikan. Sang ayah baru saja mendeklarasikan perang terhadap anaknya sendiri. Dan Surya, yang kini sedang turun menuju lobi dengan hati penuh harapan, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, seluruh kota Jakarta telah dikondisikan untuk menolaknya. Petualangan sang tuan muda yang jatuh miskin pun resmi dimulai. 1 bulan. Waktu yang terasa singkat bagi mereka yang bahagia, namun terasa seperti 1 abad penyiksaan bagi Surya. Laki-laki yang dulunya tidur di atas kasur selembut awan di dalam kamar berpendingin udara itu, kini harus menelan pil pahit kehidupan yang sesungguhnya. Ia terdampar di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di salah satu gang sempit kawasan Karet, Jakarta Selatan. Dinding kamarnya tipis, catnya mengelupas, dan udara di dalamnya begitu pengap. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan jus jeruk segar di pagi hari. Yang ada hanyalah suara bising tetangga yang bertengkar dan dengungan kipas angin tua yang berputar lemah, seolah mengejek nasib malang sang tuan muda. Surya duduk di tepi kasur busa yang keras, menatap sisa uang tunai di dompetnya yang semakin menipis. Wajahnya terlihat lelah, lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Pagi itu, ia kembali mengenakan kemeja terbaiknya yang kini mulai terlihat kusam, karena dicuci sendiri dengan tangan. Ia menatap cermin retak di dinding, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Hari ini pasti beda. Kau lulusan terbaik, Surya. Kemampuanmu jauh di atas rata-rata. Tidak mungkin semua perusahaan di Jakarta menolakmu. Dengan sisa semangat yang ada, Surya melangkah keluar, menembus panasnya matahari Jakarta dan debu jalanan. Ia menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan Kuningan, untuk memenuhi panggilan wawancara yang ke-50. Ya, 50. Selama sebulan ini, puluhan lamaran telah ia sebar. Awalnya, semua berjalan lancar. Para pewawancara selalu terpesona dengan kecerdasan, wawasan, dan cara bicara Surya yang elegan. Namun, pola yang sama selalu terulang di akhir sesi. Di ruang wawancara yang dingin itu, seorang manajer personalia yang awalnya tersenyum ramah sambil membolak-balik berkas lamaran Surya, tiba-tiba menerima pesan singkat di ponselnya. Raut wajah manajer itu berubah drastis dalam hitungan detik. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan sinis dan ketakutan. Ia melempar berkas lamaran Surya ke atas meja dengan kasar. Maaf, Saudara Surya. Kami tidak bisa mempekerjakan Anda. Kualifikasi Anda memang bagus, bahkan terlalu bagus. Tapi perusahaan kami tidak ingin mencari masalah. Silakan keluar sekarang juga. Surya tertegun. Ia mencoba mendebat, mencoba bertanya apa alasannya, namun ia langsung digiring keluar oleh petugas keamanan.
Saat berdiri di trotoar panas di luar gedung, Surya akhirnya sadar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ulah ayahnya. Tangan raksasa Pak Bramantio telah mencekik setiap peluang yang ia miliki. Ayahnya benar-benar ingin melihatnya mati kelaparan atau pulang mengemis. Langit Jakarta seakan turut merasakan kesedihan Surya. Tiba-tiba saja, awan hitam bergulung dan hujan deras turun mengguyur kota tanpa ampun. Surya berlari mencari tempat berteduh. Tubuhnya basah kuyup, perutnya berbunyi nyaring meminta diisi. Ia berteduh di depan sebuah deretan ruko di kawasan Senopati yang tampak sibuk. Saat sedang mengibaskan air dari rambutnya yang basah, mata Surya tertuju pada selembar kertas putih yang ditempel miring di kaca sebuah kantor agensi kreatif bernama Alana Creative. Tulisan di kertas itu sederhana, dicetak dengan tinta yang agak luntur karena embun hujan. Dicari cepat, pramubakti atau office boy. Syarat, jujur, rajin, dan mau bekerja keras. Datang langsung wawancara. Surya terdiam membaca tulisan itu. Hatinya bergejolak hebat. Seorang Surya Adhitama, pewaris tahta bisnis, melamar menjadi seorang pesuruh kantor? Harga dirinya menjerit menolak. Namun, bayangan wajah sombong ayahnya dan rasa lapar yang melilit perutnya membuat logika Surya bekerja. Ia tidak mungkin pulang. Ia harus bertahan hidup, meskipun harus merangkak dari posisi paling bawah. Dengan tangan gemetar, Surya merapikan kerah kemejanya yang basah. Ia menarik napas dalam-dalam, membuang gengsi yang selama ini melekat padanya, dan melangkah mendorong pintu kaca ruko itu. Bunyi lonceng kecil di atas pintu berdenting nyaring, menandakan awal dari nasib baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu kaki Surya melangkah melewati pintu kaca, hawa dingin penyejuk ruangan langsung menyergap tubuhnya yang basah kuyup. Namun, bukan kesejukan yang ia rasakan, melainkan aura kekacauan yang begitu pekat. Kantor itu tidak besar, jauh berbeda dengan lobi marmer perusahaan ayahnya yang luas dan hening. Di sini, suasananya riuh rendah. Orang-orang berlarian membawa tumpukan kertas. Suara telepon berdering sahut-menyahut tanpa henti, dan teriakan-teriakan panik terdengar dari berbagai sudut ruangan. Surya berdiri kaku di dekat pintu, merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Belum sempat ia membuka mulut untuk bertanya pada resepsionis yang meja kerjanya kosong, tiba-tiba seorang wanita muda muncul dari balik pintu ruangan kaca di lantai 2. Wanita itu menuruni tangga dengan langkah cepat dan terburu-buru. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi namun terlihat kusut karena aktivitas yang padat, wajahnya cantik namun dipenuhi gurat kelelahan dan tekanan. Tangan kanannya menempelkan ponsel ke telinga, sementara tangan kirinya memegang gelas kertas berisi kopi panas yang uapnya masih mengepul. Wanita itu, Alana Wijaya, sedang berdebat sengit dengan seseorang di ujung telepon. Suaranya terdengar frustrasi namun tetap berusaha tegas. Saya mengerti Bapak ingin perubahan konsep. Tapi mengubah seluruh desain 2 jam sebelum presentasi itu mustahil. Pak, tim saya manusia, bukan robot. Karena terlalu fokus pada pembicaraan di telepon, Alana tidak memperhatikan kabel proyektor yang melintang di lantai lobi. Kaki jenjangnya tersandung. Tubuhnya oleng ke depan. Gelas kopi panas di tangannya terlepas, melayang di udara, siap menumpahkan cairan hitam panas itu ke kemeja putihnya dan mungkin juga ke wajahnya. Waktu seakan melambat. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu hanya bisa membelalakan mata dan berteriak tertahan, tidak sempat bergerak. Namun, tidak bagi Surya. Refleks tubuhnya yang terlatih dari olahraga tenis dan bela diri sejak kecil bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Dalam satu gerakan luwes bak seorang penari, Surya meluncur maju. Tangan kanannya dengan sigap menangkap gelas kopi itu tepat beberapa sentimeter sebelum isinya tumpah, sementara tangan kirinya menahan bahu Alana agar tidak jatuh tersungkur ke lantai. Tidak ada satu tetes pun kopi yang tumpah. Gerakan itu begitu sempurna, seolah-olah Surya baru saja melakukan adegan film laga. Keheningan melanda lobi kantor seketika. Alana terdiam, napasnya memburu karena kaget. Ia mendongak, menatap wajah pria asing yang baru saja menyelamatkannya. Mata mereka bertemu. Alana tertegun melihat sorot mata tajam di balik kacamata pria yang basah kuyup itu. Ada ketenangan yang aneh di sana, kontras dengan penampilannya yang lusuh. Surya perlahan menegakkan tubuh Alana kembali, lalu menyodorkan gelas kopi itu dengan sopan, seolah ia adalah pelayan restoran bintang 5 yang sedang melayani ratu. Kopi Anda,
Nyonya. Hati-hati, masih panas. Sebaiknya diminum perlahan agar pikiran lebih tenang menghadapi klien yang rewel. Alana mengerjap, seakan baru tersadar dari mimpi. Ia mengambil gelas itu dengan ragu. Alih-alih mengucapkan terima kasih, insting bisnisnya langsung menyala. Ia memindai penampilan Surya dari atas ke bawah. Kemeja basah, celana bahan murah, sepatu kets dekil, tapi postur tubuhnya tegap dan tatapannya cerdas. Siapa kamu? Klien baru? Atau penagih utang? Surya tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan untuk terlihat ramah namun tetap menjaga harga diri. Saya melihat tulisan di depan. Saya datang untuk melamar posisi pramubakti. Nama saya Surya. Saya bisa melakukan apa saja. Bersih-bersih, angkat barang berat, atau sekadar menangkap kopi yang jatuh. Alana menatap Surya lekat-lekat. Biasanya ia akan melakukan wawancara ketat, memeriksa latar belakang, dan meminta surat berkelakuan baik. Tapi hari ini, kantornya sedang dalam keadaan darurat perang. Pramubakti lamanya baru saja kabur kemarin sore, dan sampah dokumen sudah menggunung. Ia butuh bantuan sekarang, detik ini juga. Dan pria di depannya ini punya refleks bagus serta terlihat tidak banyak bicara. Kamu lihat tumpukan kardus di pojok sana? Itu berisi materi promosi yang harus diangkut ke lantai 3 dalam waktu 10 menit. Lift barang sedang rusak. Kalau kamu sanggup memindahkannya sendiri tanpa mengeluh, kamu diterima. Gaji standar UMR, tidak ada uang lembur, makan siang cari sendiri. Bagaimana? Itu adalah tawaran kerja terburuk yang pernah didengar Surya seumur hidupnya. Gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli 1 botol parfumnya dulu. Tapi perutnya yang lapar tidak bisa diajak kompromi. Surya mengangguk tegas tanpa ragu. Saya terima. Saya mulai sekarang. Alana mengangguk singkat, lalu kembali menempelkan ponsel ke telinga dan berjalan cepat menuju ruang rapat, meninggalkan Surya yang kini resmi menjadi seorang pesuruh. Sang tuan muda Adhitama baru saja mendapatkan pekerjaan pertamanya, bukan sebagai direktur, melainkan sebagai kuli panggul di kantor agensi kecil yang nyaris bangkrut. Hari pertama Surya bekerja sebagai seorang pramubakti bisa dibilang sebagai bencana yang menghibur. Bayangkan saja, seorang pria yang tangan halusnya seumur hidup hanya pernah memegang pena emas untuk menandatangani dokumen bernilai miliaran, kini harus berhadapan dengan kain pel, ember kotor, dan monster paling menakutkan baginya saat ini, mesin fotokopi. Bagi karyawan lain, mesin fotokopi di sudut ruangan itu hanyalah benda mati biasa. Namun bagi Surya, tombol-tombol yang berjejer rumit di sana terlihat lebih membingungkan daripada panel kendali pesawat terbang. Ia berdiri mematung di depan mesin itu selama 10 menit, mencoba menerka mana tombol untuk menyalin dan mana tombol untuk menghancurkan kertas. Ketika ia akhirnya memberanikan diri menekan 1 tombol hijau besar, mesin itu menderu kencang, lalu memuntahkan ratusan kertas kosong yang berhamburan ke lantai karena ia lupa menutup penutup kacanya. Seorang staf senior bernama Rudy, yang rambutnya selalu klimis dan gemar memerintah, langsung mendatangi Surya dengan wajah masam. Ia menepuk bahu Surya keras-keras, membuat sang tuan muda tersentak kaget. Hei, anak baru, kamu ini niat kerja tidak sih? Pakai mesin gampang begini saja tidak becus. Minggir, biar saya saja yang kerjakan. Kamu itu tugasnya cuma pakai otot. Jangan sok-sokan pakai otak kalau memang tidak sampai. Sana, bersihkan ruang rapat utama. 15 menit lagi ibu bos mau pakai. Surya hanya bisa menunduk, menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia, Surya Adhitama, baru saja dimarahi karena tidak bisa memfotokopi. Ia mengangguk pelan, mengambil sapu dan lem, lalu berjalan menuju ruang rapat kaca di tengah kantor. Hatinya perih, tapi ia ingat janjinya pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Di dalam ruang rapat, Embarini, kepala bagian umum yang terkenal cerewet namun baik hati, sedang panik. Ia kewalahan mengatur jadwal rapat mingguan yang berantakan di papan tulis. Spidol di tangannya gemetar karena gugup takut dimarahi Alana. Melihat Surya masuk membawa lab, Embarini langsung mendapat ide. Ia memanggil Surya dengan nada memohon. Surya, sini sebentar. Tulisan tangan kamu bagus tidak? Tulisan saya jelek sekali kalau lagi buru-buru begini. Tolong kamu salinkan jadwal ini ke papan tulis besar itu ya. Saya harus lari ke depan ambil paket catering yang nyasar. Cepat ya,
Tulis yang rapi. Embarini menyodorkan buku catatan kusut berisi orat-orat jadwal, lalu berlari keluar. Surya ditinggal sendirian di depan papan tulis putih yang luas. Ia menghela napas, membuka tutup spidol hitam, dan mulai menulis. Disinilah keanehan itu terjadi. Tangan Surya menari di atas papan tulis dengan luwes. Ia tidak sekadar menyalin. Otak bisnisnya yang jenius secara otomatis bekerja. Ia menyusun ulang jadwal yang berantakan itu berdasarkan skala prioritas, mengelompokkan topik rapat sesuai urgensinya, dan menuliskan poin-poin penting dengan jenis huruf kaligrafi yang sangat indah, tegas, dan mudah dibaca. Ia bahkan membuat diagram sederhana untuk memetakan alur kerja tim hari itu. Kebiasaan lamanya memimpin rapat direksi terbawa tanpa sadar. Saat Surya sedang asyik memberikan sentuhan akhir pada huruf A di kata agensi, pintu ruang rapat terbuka. Alana masuk bersama beberapa manajer senior. Langkah mereka terhenti seketika. Mata mereka bukan tertuju pada Surya yang memegang spidol, melainkan pada papan tulis itu. Hening. Tidak ada yang bersuara selama beberapa detik. Alana melangkah maju, matanya menyipit menatap susunan jadwal yang begitu sistematis dan rapi, jauh lebih rapi daripada yang biasa dibuat oleh sekretarisnya sekalipun. Ia menoleh perlahan ke arah Surya yang berdiri canggung di pojok, sambil memegang kain lap kotor. Siapa yang menulis ini? Jangan bilang ini tulisan Embarini. Surya menelan ludah. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia terlalu menonjol. Dengan cepat, ia memasang wajah polos, sedikit membungkukkan badan, dan menjawab dengan nada suara yang dibuat sebodoh mungkin. Itu, saya yang tulis, Bu. Tadi Embarini minta tolong karena buru-buru. Saya cuma menyalin apa yang ada di buku catatan kok, Bu. Sumpah, saya tidak mengubah apa-apa, cuma merapikan sedikit biar enak dilihat. Alana menatap Surya tajam, seolah ingin menembus isi kepalanya. Ada keraguan besar di matanya. Bagaimana mungkin seorang pesuruh yang tadi pagi menjatuhkan tumpukan kertas, bisa memiliki gaya penulisan dan logika penyusunan jadwal setingkat manajer profesional? Namun, melihat wajah Surya yang tampak ketakutan dan memegang kain pel, logika Alana menepis kecurigaan itu. Mungkin ini hanya kebetulan. Atau mungkin, pramubakti barunya ini memang punya bakat terpendam dalam seni menulis indah. Ya sudah. Tulisannya lumayan, setidaknya tidak membuat sakit mata. Sekarang keluar, buatkan kopi untuk semua orang di ruangan ini. Jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit. Mengerti? Surya mengangguk cepat dan bergegas keluar ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Ia hampir saja ketahuan. Di balik pintu kaca, ia sempat menoleh sekilas. Ia melihat Alana masih menatap papan tulis itu dengan pandangan penuh tanya, seolah merasakan kehadiran sosok yang setara dengannya, tanpa menyadari bahwa sosok itu baru saja ia suruh membuatkan kopi. Penyamaran sang tuan muda aman, setidaknya untuk hari ini. Malam itu, jam dinding di ruang tengah kantor Alana Kreatif sudah menunjuk angka 9. Gedung ruko itu sudah sepi, senyap seperti tak berpenghuni. Hanya ada satu ruangan yang lampunya masih menyala terang benderang, menembus kaca jendela yang basah karena hujan badai di luar sana. Di dalam ruangan itu, sang CEO, Alana Wijaya, duduk merosot di kursi kerjanya yang besar. Wajah cantiknya tampak pucat pasi, sementara tangan kirinya memegangi perut yang mulai terasa perih melilit. Penyakit ma akutnya kambuh lagi di saat yang paling tidak tepat. Alana sudah mencoba membuka semua aplikasi pesan antar makanan di ponsel pintarnya dengan jari gemetar, tapi hasilnya nihil. Restoran bubur langganannya sudah tutup, dan tidak ada satupun pengemudi ojek online yang mau mengambil pesanan di tengah cuaca ekstrim seperti ini. Rasa lapar bercampur nyeri lambung membuatnya ingin menangis dan berteriak sekaligus. Tapi gengsi sebagai seorang pemimpin menahan air mata itu jatuh. Ia terjebak dalam kelaparan di kerajaannya sendiri. Tiba-tiba, aroma gurih yang sangat kuat dan menggoda menusuk hidung mancung Alana. Bau bawang putih yang digoreng garing, kecap manis yang terkaramelisasi di atas wajan panas, dan aroma telur dadar hangat memenuhi ruangan ber-AC itu. Pintu ruangannya diketuk pelan 3 kali dengan irama sopan, lalu terbuka. Surya muncul di ambang pintu. Penampilannya masih sama lusuhnya dengan tadi pagi, kemeja flanel kotak-kotak murah dan celana bahan yang agak kedodoran, tapi kali ini kedua tangannya membawa sebuah nampan kayu. "Maaf mengganggu, Bu. Saya lihat lampu ruangan Ibu masih nyala,
Saya pikir ibu belum pulang. Kebetulan di teras bawah ada tukang nasi goreng tek-tek yang lagi berteduh, jadi saya inisiatif belikan ini. Ibu belum makan malam, kan? Alana menatap nampan itu dengan tatapan ragu. Seumur hidupnya, perut sensitifnya sangat pemilih. Ia jarang sekali makan makanan pinggir jalan yang kebersihannya dipertanyakan. Tapi malam ini, rasa lapar mengalahkan segalanya, termasuk standar higienisnya yang tinggi. Ia mengangguk lemah, memberi isyarat agar Surya masuk dan meletakkan makanan itu. Namun, saat Surya meletakkan piring itu di meja kaca di depan sofa tamu, mata sang CEO terbelalak lebar. Rasa kantuk dan sakitnya seketika hilang berganti rasa takjub. Ini bukan nasi goreng yang dibungkus kertas minyak coklat yang berminyak dan berantakan. Nasi goreng seharga Rp15.000 itu tersaji di atas piring keramik putih polos inventaris kantor, namun ditata dengan estetika yang luar biasa indah. Nasinya dicetak bulat sempurna di tengah piring, padat dan rapi. Kerupuk udang yang biasanya dilempar sembarangan, kini disusun melingkar mengelilingi nasi dengan presisi, layaknya kelopak bunga yang sedang mekar. Dan yang paling mengejutkan, potongan timun dan tomat di pinggir piring itu tidak sekadar dipotong asal-asalan, melainkan diukir dengan sangat halus membentuk ornamen bunga mawar yang cantik. Bahkan, saus sambalnya ditarik garis lurus artistik di tepi piring sebagai hiasan, persis seperti gaya penyajian plating di restoran bintang 5 Prancis yang sering didatangi Alana. Alana mendongak, menatap Surya dengan mulut sedikit terbuka karena bingung. Kamu belajar menata makanan seperti ini di mana? Kenapa nasi goreng pinggir jalan bisa terlihat seperti menu hotel mewah begini? Surya sempat tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Kebiasaan lamanya yang sering melihat koki pribadi di rumah mewahnya menyajikan makan malam, ditambah kursus memasak iseng yang pernah ia ikuti saat liburan musim panas di Italia, keluar begitu saja tanpa sadar. Tangan halusnya secara otomatis menata makanan itu, karena ia tidak tahan melihat makanan yang berantakan. Dengan cepat, ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, kembali memasang topeng wajah polos dan sedikit bodoh. Oh, itu Bu. Saya sering nonton video masak-masak chef bule di YouTube pas lagi nunggu kuota internet habis di warkop. Iseng saja saya tiru biar kelihatan mahal dikit, biar ibu makannya semangat. Tanpa banyak tanya lagi karena sudah terlalu lapar, Alana menyendok nasi goreng itu. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Matanya langsung berbinar. Entah kenapa, rasa nasi goreng itu terasa jauh lebih enak dari biasanya. Rasa hangat dan gurih langsung meredakan perih di perutnya. Alana makan dengan lahap, sangat lahap, sampai lupa menjaga citra dingin dan anggunnya di depan bawahan. Ia makan begitu cepat, hingga tanpa sadar ada noda kecap manis menempel di sudut bibirnya yang merah muda. Melihat itu, Surya tersenyum tipis. Sangat tipis, namun penuh kehangatan yang tulus. Tanpa sadar, naluri gentleman-nya mengambil alih. Tangan kanannya bergerak mengambil selembar tisu dari kotak di meja. Dengan gerakan yang sangat natural, tenang, dan lembut, ia menyodorkan tisu itu tepat ke depan wajah Alana, sedikit membungkukkan badannya seperti seorang kepala pelayan kerajaan yang sedang melayani tuan putrinya. Pelan-pelan saja makannya, Bu. Tidak ada yang minta kok. Nanti tersedak. Di bibir ibu ada kecapnya. Suara Surya terdengar rendah, berat, dan menenangkan. Alana terpaku. Sendok di tangannya berhenti di udara. Untuk sesaat, ia lupa kalau pria di depannya ini hanyalah seorang office boy yang baru bekerja sehari. Cara Surya berdiri, cara dia menyodorkan tisu, dan tatapan matanya yang teduh, terasa begitu familiar dan berkelas, seolah pria ini terbiasa memanjakan wanita. Jantung Alana berdesir aneh, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan wajah memerah, ia cepat-cepat menyambar tisu itu, mengelap bibirnya dengan salah tingkah, dan kembali memasang wajah juteknya untuk menutupi rasa malu yang mendadak muncul. Tapi malam itu, di tengah hujan badai Jakarta, sepiring nasi goreng kaki lima dengan sentuhan tangan Surya telah berhasil meruntuhkan sedikit tembok es yang membentengi hati sang CEO. Gedung kantor yang disewa Alana memang memiliki lokasi strategis di Jakarta Selatan, namun usia bangunan tua itu tidak bisa berbohong. Terutama lift barang di bagian belakang yang seringkali mengeluarkan suara berderit memilukan, seolah besi-besi tuanya sedang merintih kelelahan. Malam itu, setelah lembur yang melelahkan, Alana dan Surya harus turun bersamaan.
Alana membawa tumpukan dokumen kontrak, sementara Surya memanggul 2 kardus besar berisi arsip lama yang harus dibawa ke gudang bawah tanah. Pintu lift tertutup perlahan. Mesin tua itu mulai bergerak turun dengan lambat. Di dalam kotak besi berukuran 2 kali 2 meter itu, suasana terasa canggung. Alana berdiri kaku di sudut, mencoba menjaga jarak dari bawahannya, sementara Surya berdiri tenang sambil menahan beban kardus di bahunya. Namun, baru saja mereka melewati lantai 2, sebuah guncangan hebat terjadi. Lantai pijakan mereka serasa ditarik paksa ke bawah, lalu berhenti mendadak dengan hentakan keras yang membuat jantung copot. Lampu penerangan utama di langit-langit lift berkedip 2 kali, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka, hanya disinari oleh cahaya merah samar dari lampu darurat yang suram. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara napas Alana yang berubah menjadi cepat dan pendek. Kardus di bahu Surya ia letakkan ke lantai. Ia segera menyadari ada yang tidak beres. Di bawah keremangan lampu merah, ia melihat bosnya itu bersandar lemah ke dinding lift. Wajah Alana pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi pelipisnya. Tangan wanita itu mencengkeram kerah bajunya sendiri, seolah sedang tercekik. Alana menderita ketakutan berlebih pada ruang sempit dan tertutup. Bagi Alana saat ini, dinding-dinding besi lift itu seolah bergerak mendekat, menghimpitnya, dan merampas oksigen di sekitarnya. Tanpa mempedulikan status atasan dan bawahan, Surya melangkah maju. Ia bukan lagi seorang pesuruh yang takut-takut, melainkan seorang pria yang naluri pelindungnya sedang mengambil alih. Ia berdiri tepat di hadapan Alana, memblokir pandangan wanita itu dari pintu lift yang tertutup rapat. "Ibu, Bu Alana, dengarkan suara saya. Tarik napas. Jangan lawan rasa takutnya, tapi atur napasnya." Alana menggeleng panik, matanya terbelalak liar mencari jalan keluar yang tidak ada. "Saya tidak bisa napas, udaranya habis, tolong. Buka pintunya." Suara Alana terdengar parau dan nyaris menangis. Melihat kepanikan yang semakin menjadi, Surya melakukan tindakan nekat. Ia menjatuhkan tas kerjanya, lalu dengan kedua telapak tangannya yang besar dan hangat, ia menangkup wajah Alana. Jemarinya yang panjang menutup kedua mata Alana dengan lembut, menciptakan kegelapan total yang menenangkan, memisahkan Alana dari pemandangan dinding sempit yang mengerikan itu. "Tutup mata ibu. Jangan lihat dindingnya. Bayangkan tempat yang paling luas. Bayangkan padang rumput, atau laut. Di sini luas, Bu. Ada saya di sini. Ibu aman." Suara Surya berubah. Tidak ada lagi nada ragu atau logat dibuat-buat. Suaranya menjadi berat, rendah, dan sangat berwibawa. Perlahan, Surya mulai bersenandung. Bukan lagu pop pasaran, melainkan sebuah melodi klasik gubahan Mozart yang rumit namun menenangkan. Melodi yang dulu sering dinyanyikan mendiang ibunya saat ia kecil. Getaran suara baritone Surya yang merdu memantul di dinding besi, mengisi kekosongan udara yang mencekik. Ajaib. Irama senandung itu perlahan menyusup ke dalam kepanikan Alana. Detak jantungnya yang memburu mulai melambat mengikuti tempo senandung Surya. Bahunya yang tegang perlahan rileks. Tanpa sadar, tubuh Alana merosot ke depan, menyandarkan keningnya ke dada bidang Surya yang terbalut kemeja flanel murah itu. Aroma parfum mahal yang samar, sisa dari kehidupan lama Surya, tercium oleh Alana, bercampur dengan aroma keringat kerja keras yang maskulin. Mereka berdiri di sana dalam kegelapan, terperangkap di antara lantai beton Jakarta. Seorang CEO wanita yang rapuh dalam pelukan office boy-nya yang misterius. Untuk beberapa menit, dunia luar seolah berhenti berputar. Alana merasa aman, sangat aman, hingga rasa kantuk yang berat menyerangnya. Ketika teknisi gedung akhirnya berhasil membuka paksa pintu lift 15 menit kemudian, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Alana tertidur lelap dengan damai di bahu Surya, sementara sang office boy menatap para teknisi itu dengan jari telunjuk di bibir, memberi isyarat agar mereka tidak berisik dan membangunkan putri tidur yang kelelahan itu. Kabar tentang insiden di dalam lift itu memang tidak menyebar luas, namun mata-mata Pak Bramantio ada di mana-mana. Di ruang kerjanya yang luas dan dingin di puncak Menara Adhitama, sang taipan properti itu melempar sebuah amplop coklat ke atas meja marmernya dengan kasar. Isi laporannya jelas, Surya tidak menyerah, malah semakin nyaman bermain peran sebagai kacung di perusahaan kecil itu. Yang lebih membuat darah Pak Bramantio mendidih,
putranya terlihat mulai menaruh hati pada pimpinan perusahaan tersebut. Bagi Bramantio, ini bukan lagi sekadar kenakalan remaja, ini adalah pembangkangan yang harus dihentikan dengan cara keras. Jika Surya tidak mau pulang karena lapar, maka ia harus dipulangkan karena rasa bersalah melihat tempat kerjanya hancur. Keesokan harinya, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan kantor Alana Kreatif. Seorang pria parubaya dengan setelan jas licin dan senyum palsu turun dari mobil itu. Ia mengaku sebagai perwakilan dari PT Megah Sentosa, sebuah perusahaan distributor raksasa yang baru saja berdiri. Kedatangannya membawa angin segar sekaligus badai bagi Alana. Tanpa banyak basa-basi, pria itu menyodorkan kontrak kerjasama dengan nilai nominal yang fantastis. Angka yang tertera di sana cukup untuk menggaji seluruh karyawan Alana selama 2 tahun ke depan tanpa perlu mencari klien lain. Namun, seperti kata pepatah lama, jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya itu adalah jebakan. Di balik nilai kontrak yang menggiurkan itu, tersembunyi klausul-klausul mematikan. Klien baru ini meminta perombakan total citra produk mereka, mulai dari logo, iklan televisi, hingga kampanye media sosial, yang harus selesai dalam waktu 3 hari. 3 hari. Itu adalah permintaan yang tidak masuk akal bagi tim kecil Alana yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Normalnya, pekerjaan sebesar itu membutuhkan waktu 2 bulan. Alana terjepit. Keuangan kantor sedang menipis, dan penolakan berarti kehilangan kesempatan emas. Dengan berat hati dan keyakinan yang dipaksakan, ia menandatangani kontrak itu. Detik itu juga, neraka dimulai di kantor ruko tersebut. Suasana yang biasanya hangat berubah menjadi medan perang. Para desainer grafis bekerja tanpa henti hingga mata mereka merah menatap layar komputer. Penulis naskah tertidur di bawah meja dengan kertas berserakan. Embarini bahkan lupa pulang untuk mengurus logistik tim yang lembur 24 jam non-stop. Tekanan mental mulai merayapi setiap sudut ruangan. Teriakan frustrasi dan suara tangisan tertahan di kamar mandi mulai terdengar silih berganti. Di tengah kekacauan itu, Surya yang sedang mengepel lantai lobi merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia mengamati gerak-gerik perwakilan klien yang sesekali datang memantau. Cara orang itu menekan Alana, cara dia menolak setiap ide bagus dengan alasan yang dicari-cari, dan cara dia tersenyum sinis melihat kepanikan karyawan, terasa sangat familiar bagi Surya. Ia ingat betul taktik ini. Ini adalah strategi bisnis kuno yang sering diajarkan ayahnya di meja makan. Bebani lawanmu dengan beban yang tak mungkin mereka pikul, lalu beli aset mereka saat mereka ambruk. Surya mengepalkan tangannya erat-erat pada gagang kain pel. Ia sadar, ini bukan tentang bisnis. Ini adalah serangan personal. Ayahnya sedang berusaha menghancurkan Alana, hanya untuk memaksanya menyerah. Melihat wajah Alana yang semakin tirus dan lingkaran hitam di matanya yang semakin pekat karena tidak tidur 2 hari, hati Surya terasa sakit. Ia tidak bisa membiarkan wanita yang dicintainya hancur, karena permainan kotor keluarganya sendiri. Di balik penyamarannya sebagai pesuruh yang lugu, otak jenius Surya mulai menyusun rencana serangan balik. Jika ayahnya ingin bermain api, maka Surya akan memastikan bukan tangan Alana yang terbakar. Jam dinding digital di ruang tengah menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana kantor Alana Kreatif lebih mirip seperti bangsal rumah sakit darurat daripada sebuah tempat kerja. Keheningan menyelimuti ruangan itu, hanya dipecahkan oleh dengkuran halus dari beberapa desainer grafis yang tertidur pulas di atas karpet dengan bantal tumpukan buku tebal. Laptop-laptop dibiarkan menyala, menampilkan layar saver yang berkedip-kedip, seolah ikut kelelahan. Di ruang kaca utama, Alana tertidur dengan posisi duduk, kepalanya terkulai di atas meja rapat yang penuh dengan remasan kertas sketsa yang gagal. Surya melangkah pelan memasuki ruang perang tersebut. Di tangannya bukan lagi kain pel, melainkan kantong plastik besar berisi sampah kertas yang baru saja ia kumpulkan. Ia meletakkan kantong itu di sudut, lalu matanya tertuju pada papan tulis putih raksasa di depan ruangan. Papan itu penuh dengan coretan spidol warna-warni, diagram alur yang rumit, dan tempelan kertas post-it yang semrawut. Itu adalah hasil perasan otak tim kreatif selama 2 hari 2 malam untuk memenuhi permintaan klien jebakan ayahnya. Surya mendekat, matanya yang tajam memindai setiap detail konsep yang tertulis di sana. Keningnya berkerut. Sebagai seseorang yang dibesarkan di meja makan para konglomerat,
Surya tahu persis selera pasar kelas atas dan cara berpikir pebisnis besar. Konsep yang dibuat tim Alana tidaklah buruk. Tapi itu terlalu aman, terlalu kaku, dan membosankan. Jika mereka mempresentasikan ide ini besok pagi, ayahnya, melalui perwakilan palsu itu, pasti akan merobek kertas proposal itu dan menertawakan Alana. Surya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia menoleh ke sekeliling. Aman. Semua orang sedang berada di alam mimpi. Tangan Surya gatal. Insting bisnisnya berteriak untuk membereskan kekacauan logika ini. Perlahan, ia mengambil tumpukan kertas tempel berwarna kuning dan sebuah spidol hitam. Ia menarik kursi, duduk di depan papan tulis, dan mulai bekerja. Bukan sebagai pesuruh, tapi sebagai Surya Adhitama, sang lulusan terbaik sekolah bisnis Harvard. Ia tidak menghapus pekerjaan tim, tapi ia menambahkan lapisan baru. Di atas sketsa logo yang kaku, ia menempelkan kertas transparan dan menggambar ulang garis-garisnya menjadi lebih dinamis dan modern. Di samping slogan yang terdengar klise, ia menuliskan 3 alternatif kalimat yang tajam, memikat, dan psikologis. Ia bahkan membuat struktur strategi pemasaran gerilya yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun di ruangan itu. Tangannya bergerak cepat, menyalurkan semua ilmu yang selama ini ia pendam. Dalam 1 jam, papan tulis yang tadinya terlihat seperti benang kusut, kini berubah menjadi sebuah peta harta karun yang brilian. Setelah selesai, Surya berdiri mundur 2 langkah untuk mengagumi karyanya. Ia tersenyum puas. Ini sempurna. Namun, senyumnya memudar saat ia menoleh ke arah Alana. Wanita itu menggeliat kecil dalam tidurnya, tampak kedinginan karena pendingin ruangan yang menyala maksimal. Surya melepaskan kemeja flanel luarnya, menyisakan kaos oblong putih polos di badannya. Dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan singa betina yang sedang tidur itu, ia menyelimutkan kemejanya ke punggung Alana. Maaf, aku tidak bisa membantumu secara terang-terangan, Alana. Tapi aku pastikan, besok pagi kamu akan tersenyum, bisik Surya nyaris tak terdengar. Ia kemudian kembali mengambil peralatan kebersihannya dan menghilang ke pantry sebelum matahari terbit. Pagi harinya, teriakan histeris memecahkan keheningan kantor. Astaga! Siapa yang melakukan ini? Siapa yang masuk ke sini semalam? Teriakan itu datang dari ketua tim kreatif, seorang pria gondrong bernama Beno. Alana yang baru saja terbangun dengan kemeja flanel kotak-kotak di punggungnya, langsung tersentak kaget. Ia dan seluruh tim mengerubungi papan tulis itu dengan mulut menganga. Mereka membaca ide-ide yang tertempel di sana dengan takjub. Ini jenius, Bu Alana, gumam Beno dengan tangan gemetar memegang salah satu kertas tempel. Lihat strategi ini. Ini berisiko, tapi sangat cerdas. Siapa yang menulis ini? Tulisan tangannya rapi sekali, dan bahasa Inggrisnya sangat formal. Alana terdiam. Matanya beralih dari papan tulis ke kemeja flanel di tangannya. Aroma kemeja itu, campuran deterjen murah dan parfum mahal yang samar, langsung mengingatkannya pada seseorang. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat ke arah pintu kaca. Di luar sana, Surya sedang berjongkok santai sambil mengelap kaca jendela, bersiul pelan seolah tidak tahu apa-apa. Surya, panggil Alana keras. Surya menoleh, memasang wajah kaget yang dibuat-buat, lalu berlari kecil masuk ruangan dengan kain lap di tangan. Ya, Bu, ada sampah yang lupa dibuang. Alana menatap tajam mata Surya, mencari kebohongan di sana. Semalam, apa ada orang asing masuk ke sini? Atau kamu melihat seseorang menulis di papan ini? Surya menggeleng polos, matanya membesar seperti anak kecil yang tidak berdosa. Tidak ada, Bu. Semalam saya cuma ngepel, buang sampah, terus tidur di gudang belakang. Memangnya kenapa? Ada hantu ya, Bu? Jawaban itu terdengar sangat meyakinkan. Atau mungkin Surya memang aktor yang sangat berbakat. Alana menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang pening. Logikanya menolak percaya bahwa office boy lulusan SMA, sesuai CV palsu Surya, bisa merancang strategi bisnis sekelas konsultan internasional. Namun, hati kecilnya mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria yang kini sedang tersenyum bodoh sambil memegang botol semprotan kaca itu? Langit Jakarta sore itu seolah menumpahkan seluruh isi perutnya ke bumi. Hujan turun bukan sekadar rintik,
melainkan seperti air bah yang jatuh dari langit, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon angsana di pinggir jalan bergoyang mengerikan. Di lobi kantor Alana Kreatif, suasana panik kembali terjadi, namun kali ini bukan karena pekerjaan, melainkan karena cuaca. Alana berdiri gelisah di depan pintu kaca, berkali-kali melirik jam tangan mahalnya. Waktu terus berjalan, dan ia harus segera menghadiri pertemuan penting dengan klien untuk mempresentasikan konsep baru yang semalam, secara ajaib, muncul di papan tulis. Keterlambatan 1 menit saja bisa berakibat fatal bagi reputasi perusahaannya. Masalah utamanya adalah, mobil Alana terparkir cukup jauh di seberang jalan karena area parkir ruko sedang diperbaiki, dan payung inventaris kantor entah hilang kemana. Tidak ada satupun staf yang membawa payung besar. Alana menggigit bibir bawahnya, menimbang-nimbang apakah ia harus nekat menerobos hujan badai ini dengan risiko riasan wajah dan dokumen pentingnya hancur, atau menunggu reda yang entah kapan akan terjadi. Saat keputusasaan hampir memaksanya berlari menembus hujan, sebuah suara berat menghentikan langkahnya. "Tunggu sebentar, Bu. Jangan nekat. Air hujan Jakarta itu jahat, nanti Ibu sakit." Surya muncul dari arah gudang belakang. Di tangannya, ia memegang sebuah jas hujan plastik berwarna biru muda yang tipis dan murah. Jenis jas hujan sekali pakai yang biasa dijual pedagang asongan di lampu merah seharga Rp10.000. Penampilannya tampak konyol, namun tatapan matanya serius. Tanpa menunggu persetujuan, Surya membuka bungkusan plastik itu, merentangkannya lebar-lebar di atas kepala Alana layaknya sebuah tenda darurat. "Ayo, Bu. Saya antar sampai ke mobil. Jalan di belakang saya, dan pastikan kepala Ibu tetap di bawah plastik ini. Dokumen itu lebih berharga daripada nyawa saya sekarang." Alana tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk ragu. Mereka pun melangkah keluar. Angin kencang langsung menyambar, membuat jas hujan plastik itu berkibar liar. Surya dengan sigap menahan sisi-sisi plastik itu dengan kedua tangannya yang kekar, menciptakan kubah pelindung bagi Alana. Ia membiarkan tubuhnya sendiri basah kuyup dihajar hujan, menjadikan punggungnya sebagai tameng hidup agar sang atasan tetap kering. Langkah kaki mereka beradu dengan genangan air yang semakin tinggi. Tiba-tiba, dari arah tikungan, sebuah mobil SUV hitam melaju kencang tanpa mempedulikan genangan air di pinggir jalan. Ban mobil itu menghantam lubang besar yang penuh air keruh, menciptakan gelombang cipratan lumpur setinggi 2 meter yang siap menyiram tubuh Alana. "Awas!" Surya berteriak. Dengan refleks kilat, ia tidak mendorong Alana menjauh, melainkan menarik tubuh mungil wanita itu ke dalam pelukannya. Surya memutar badannya dengan cepat, memunggungi jalan raya, membiarkan punggung dan kemeja belakangnya dihantam oleh cipratan lumpur kotor dan air comberan itu. Ia mendekap kepala Alana erat-erat di dadanya, melindunginya dari setiap tetes kotoran. Waktu seakan berhenti selama beberapa detik. Di tengah deru hujan dan klakson kendaraan, Alana terdiam kaku dalam dekapan office boy-nya. Hidungnya menempel tepat di perpotongan leher Surya. Di sanalah, indera penciuman Alana menangkap sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Di balik bau air hujan dan keringat, tercium aroma samar namun tegas. Aroma kayu cendana atau sandalwood yang dicampur dengan mask dan rempah-rempah eksotis. Alana kenal betul aroma ini. Ini bukan wangi sabun mandi warung atau parfum isi ulang pinggir jalan. Ini adalah aroma parfum Niche dari rumah mode Eropa yang harganya bisa setara dengan gaji karyawannya selama 3 bulan. Bagaimana mungkin seorang pesuruh yang makan di warteg dan memakai jas hujan plastik 10 ribuan bisa memiliki wangi tubuh sekelas bangsawan? Surya segera melepaskan pelukannya setelah mobil itu berlalu. Ia tersenyum menenangkan, meski wajahnya basah dan punggungnya kotor penuh lumpur. "Ibu tidak apa-apa? Dokumen aman? Ayo, mobil Ibu sudah dekat." Alana mengangguk pelan, masih terpaku. Ia masuk ke dalam mobilnya dengan pikiran yang berkecamuk hebat. Saat ia menyalakan mesin dan melihat dari kaca spion, ia melihat Surya berdiri di trotoar, menggigil kedinginan di bawah hujan, melambaikan tangan sambil tersenyum tulus. Alana menyentuh dadanya sendiri yang berdebar kencang. Teka-teki tentang siapa sebenarnya Surya semakin rumit dan mengganggu pikirannya. Pria itu terlalu penuh kejutan untuk sekadar menjadi seorang office boy. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya seorang miliarder menyamar menjadi rakyat jelata,
Pasti akan ada satu momen ceroboh yang membongkar segalanya. Bagi Surya, momen kiamat kecil itu terjadi di siang bolong yang panas, tepat di area dapur kantor atau pantry yang menjadi wilayah kekuasaan mutlak Embarini, sang manajer HRD sekaligus ibu negara, di kantor Alana Kreatif. Siang itu, Surya sedang sibuk mengganti galon air minum yang kosong. Karena terburu-buru ingin mengejar waktu salat Jumat, gerakan Surya menjadi sedikit kasar. Saat ia membungkuk dan mengangkat galon seberat 19 liter itu ke atas dispenser, sebuah benda persegi panjang meluncur jatuh dari saku celana bahan longgarnya. Benda itu jatuh tanpa suara mencolok ke lantai karpet. Dan Surya, yang pikirannya sedang melayang memikirkan strategi bisnis untuk membantu Alana, sama sekali tidak menyadarinya. Ia berlalu begitu saja meninggalkan ruangan itu. Beberapa menit kemudian, Embarini masuk ke pantry dengan niat menyeduh teh tubruk kesukaannya. Mata elangnya yang terbiasa meneliti slip gaji karyawan yang salah hitung, langsung menangkap objek asing yang tergeletak di dekat kaki meja. Itu adalah sebuah dompet. Namun, saat Embarini memungutnya, keningnya berkerut dalam. Sebagai wanita yang hobi keluar masuk pasar ular dan pusat perbelanjaan barang bekas, Embarini tahu betul tekstur barang berkualitas. Dompet di tangannya ini terasa sangat berbeda. Kulitnya begitu lembut, lentur, dan memiliki anyaman khas yang sangat detail. Tidak ada logo merek besar yang mencolok, tapi baunya, bau kulit asli yang mahal, tidak bisa menipu. Ini dompet siapa? Perasaan gaji anak-anak di sini pas-pasan semua, kok ada yang punya dompet seharga motor begini? Gumam Embarini penasaran. Didorong rasa ingin tahu dan niat baik untuk mengembalikan pada pemiliknya, Embarini membuka dompet itu. Tidak ada uang tunai di sana, hanya ada beberapa lembar struk belanja minimarket. Namun, di slot kartu, mata Embarini membelalak nyaris keluar. Di sana berderet kartu-kartu perbankan dengan warna hitam pekat dan emas. Jenis kartu prioritas yang hanya dimiliki oleh nasabah dengan saldo miliaran rupiah. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kartu identitas yang terselip di bagian transparan. Nama yang tertera di sana jelas, Surya Adhitama. Tangan Embarini gemetar. Ia menarik keluar sebuah foto kecil yang terselip di balik kartu identitas itu. Foto itu menampilkan Surya yang mengenakan setelan jas formal, berdiri tegak di samping seorang pria parubaya yang wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis dan berita televisi nasional. Pak Bramantio, pemilik Adhitama Group, salah satu orang terkaya di Asia. Dunia Embarini seakan runtuh dan berputar. Otaknya mencoba memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Jadi, office boy yang setiap pagi ia suruh membelikan gado-gado dan mengepel lantai toilet itu adalah putra mahkota kerajaan bisnis raksasa? Office boy yang sering ia marahi karena telat datang itu ternyata bisa membeli gedung kantor ini beserta isinya secara tunai tanpa perlu menawar? Mati aku pernah nyuruh anak konglomerat nyuci piring. Embarini membekap mulutnya sendiri, wajahnya pucat pasi ketakutan. Tepat saat itu, pintu pantry terbuka kasar. Surya masuk dengan napas ngos-ngosan, wajahnya panik mencari-cari sesuatu. Begitu melihat dompetnya ada di tangan Embarini yang sedang melongo seperti melihat hantu, Surya tahu tamatlah riwayatnya. Ia segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, lalu berlari mendekati Embarini sambil menempelkan jari telunjuk di bibir. Embarini, SSST. Tolong jangan teriak. Jangan pingsan dulu, Mbah. Dengarkan saya. Embarini menunjuk wajah Surya dengan jari gemetar. Kamu. Pak Bramantio, itu bapak kamu? Jadi gosip pewaris yang kabur itu kamu? Ya ampun, Gusti. Pantas saja tulisan kamu bagus, pantas saja kamu wangi, pantas saja kamu tahu cara bikin kopi enak. Surya memegang bahu Embarini, menatapnya dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan yang pernah ia buat. Hilang sudah wibawa sang tuan muda, yang ada hanyalah seorang pria yang putus asa agar rahasianya tidak bocor ke telinga Alana. Mbah, saya mohon. Ini masalah hidup dan mati saya. Kalau Embarini bocor, saya bakal diusret pulang sama bapak saya, dan Bu Alana bakal hancur usahanya. Embarini sayang sama Bu Alana kan? Tolong simpan rahasia ini ya, Mbah. Anggap saja Mbah nggak lihat apa-apa. Embarini masih syok, tapi naluri oportunisnya mulai menyala. Terus untungnya buat saya apa kalau saya diam? Risikonya besar loh ini menyimpan rahasia pangeran. Surya menarik napas lega, setidaknya Embarini mau diajak negosiasi.
Apa saja Mbak mau? Bakso? Saya traktir bakso sepuasnya selama sebulan di warung depan. Atau Mbak mau tas? Sepatu? Atau Mbak Rini kan masih single. Sopir pribadi ayah saya itu mantan model, ganteng, gagah, dan masih bujangan. Nanti saya kenalkan. Gimana? Mendengar kata sopir ganteng mantan model, mata Mbak Rini langsung berbinar cerah, melupakan rasa takutnya seketika. Ia menyeringai lebar, lalu menepuk bahu Surya keras-keras layaknya teman akrab. Oke, deal. Awas ya kalau bohong soal sopir itu. Rahasia aman. Tapi ingat, besok belikan saya martabak manis yang spesial, jangan yang biasa. Dasar tuan muda nakal. Surya menghela napas panjang sambil mengusap dadanya. Dompetnya kembali, dan rahasianya aman di tangan HRD pecinta gosip yang untungnya mudah disogok dengan makanan dan janji jodoh. Namun, Surya sadar, ini adalah peringatan keras. Semesta mulai mempersempit ruang geraknya, dan waktu penyamarannya mungkin tidak akan lama lagi. Dunia bisnis kelas atas di Jakarta bukan hanya soal angka dan keuntungan, melainkan juga tentang citra dan gengsi. Bagi Alana, undangan pesta makan malam tahunan, pengusaha muda Indonesia, yang tergeletak di meja kerjanya bukan sekadar kertas karton berlapis emas, melainkan sebuah medan pertempuran mental. Di sana, ia akan bertemu dengan mantan kekasihnya yang sombong, yang dulu mencampakannya karena menganggap bisnis Alana tidak punya masa depan. Datang sendirian ke acara itu sama saja dengan menyodorkan leher untuk disembelih oleh ejekan halus kaum sosialita. Alana butuh pendamping. Ia butuh tameng hidup yang bisa membuatnya terlihat tegak dan berkelas. Masalahnya, ia tidak punya pasangan. Matanya menyapu seisi kantor, mencari kandidat yang layak. Para desainer grafisnya terlalu nyentrik dengan rambut warna-warni, staf keuangannya terlalu kaku dan gugup. Pandangannya kemudian jatuh pada sosok jangkung yang sedang membersihkan kaca jendela lobi dengan gerakan teratur. Surya. Meskipun pakaiannya lusuh dan rambutnya sedikit berantakan, Alana tidak bisa memungkiri bahwa office boy-nya itu memiliki postur tubuh yang proporsional, bahu yang lebar, dan tinggi badan yang menjulang. Layaknya sebuah gantungan baju yang sempurna, apapun yang dipakaikan padanya pasti akan terlihat bagus. Tanpa berpikir panjang, Alana menarik tangan Surya, menyeretnya keluar dari kantor menuju butik penyewaan jas langganan para artis di kawasan Kemang. Dengar baik-baik, Surya. Malam ini kamu bukan office boy. Kamu adalah konsultan bisnis lulusan luar negeri. Tugasmu cuma dua, berdiri tegak di samping saya, senyum tipis, dan jangan bicara kalau tidak ditanya. Mengerti? Surya hanya mengangguk pasrah, dalam hati ia tertawa geli. Konsultan bisnis lulusan luar negeri? Itu bukan peran, itu adalah identitas aslinya. Alana kemudian menyodorkan setelan jas tuxedo hitam pekat dengan potongan slim fit yang modern. Surya masuk ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, tirai bludru ruang ganti itu tersibak. Waktu seakan berhenti berdetak bagi Alana. Pria yang keluar dari balik tirai itu bukanlah Surya si tukang pel. Di hadapannya berdiri sosok pria dengan karisma yang menyilaukan. Jas hitam itu membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasa jatuh menutupi dahi kini disisir rapi ke belakang menampilkan kening yang cerdas, dan kacamata tebalnya diganti dengan tatapan mata yang tajam namun meneduhkan. Alana sampai harus menahan napasnya agar tidak terlihat terpesona. Bagaimana mungkin aura seorang pesuruh bisa berubah drastis menjadi seperti pangeran kerajaan hanya karena sepotong jas? Malam harinya, mereka tiba di Grand Ballroom Hotel Mulia. Cahaya lampu kristal raksasa memantul indah di lantai marmer, musik orkestra mengalun lembut, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Alana awalnya khawatir Surya akan canggung atau melakukan hal memalukan seperti meminum air kobokan. Namun, kekhawatiran itu justru berbalik menjadi kebingungan yang luar biasa. Surya berjalan memasuki ruangan pesta itu dengan langkah yang sangat percaya diri, seolah karpet merah itu memang digelar untuknya. Ia tidak celingukan norak melihat kemewahan di sekitarnya. Justru sebaliknya, Surya terlihat sangat nyaman, seakan ia lahir dan besar di tempat seperti ini. Saat seorang pelayan menyodorkan nampan berisi gelas-gelas minuman, Surya mengambil 2 gelas dengan gerakan tangan yang elegan. Ia memberikan satu pada Alana, lalu memegang gelas wine miliknya dengan cara yang sangat benar, memegang tangkai gelasnya, bukan badan gelasnya,
agar suhu tangan tidak merusak rasa minuman. Keanehan semakin menjadi ketika seorang tamu undangan dari kedutaan Prancis tidak sengaja menabrak bahu Surya. Tamu asing itu meminta maaf dalam bahasa Prancis dengan cepat. Alana sudah bersiap untuk meminta maaf mewakili Surya yang ia pikir tidak akan paham. Tapi, sebelum Alana sempat membuka mulut, Surya sudah membungkuk sedikit dan membalas ucapan itu dengan bahasa Prancis yang fasih. Logatnya begitu kental dan sopan, membuat tamu asing itu tersenyum lebar dan menepuk bahu Surya dengan akrab. Alana melongo. Ia menarik lengan jas Surya, menyeretnya sedikit menjauh ke sudut ruangan dekat pilar besar. Matanya menatap Surya penuh selidik dan kecurigaan. Surya, jelaskan sama saya. Sejak kapan office boy yang tinggal di kos-kosan sempit bisa tahu tata krama minum wine kelas atas dan lancar bahasa Prancis? Kamu ini sebenarnya siapa? Surya tersentak. Ia sadar ia baru saja kelepasan. Alam bawah sadarnya sebagai tuan muda mengambil alih karena suasana pesta yang begitu familiar baginya. Dengan cepat, otak cerdasnya mencari alasan yang masuk akal. Ia memasang senyum polos andalannya lagi. Ah, itu Bu. Saya kan suka nonton film. Itu loh, film Emily in Paris di Netflix. Saya hafal dialognya karena sering saya ulang-ulang buat belajar gaya biar keren dikit. Kalau soal gelas, saya pernah kerja jadi tukang cuci piring di Hotel Bintang 5 sebelum di tempat ibu, jadi sering dimarahi kalau salah pegang gelas. Alasan itu terdengar sangat dibuat-buat. Namun di saat yang sama juga terdengar mungkin bagi seseorang yang gigih belajar. Alana masih menatapnya curiga, namun alunan musik waltz yang memanggil pasangan untuk berdansa menghentikan interogasi itu. Malam itu, di bawah sorot lampu gantung yang megah, Alana berdansa dengan Surya. Dan untuk pertama kalinya, Alana merasa dirinya bukan sedang menuntun seorang bawahan, melainkan sedang dipimpin oleh seorang pria yang jauh lebih kuat dan lebih hebat darinya. Keberanian Surya melawan ayahnya di pesta malam itu ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pak Bramantio bukanlah orang yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Bagi sang Taipan, pembangkangan adalah deklarasi perang. Dan benar saja, keesokan harinya, matahari belum sempat naik tinggi, namun awan gelap kehancuran sudah menyelimuti kantor Alana Kreatif. Serangan itu datang bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk surat-surat elektronik dan telepon dingin yang mematikan. Satu persatu, investor yang sebelumnya sudah berjanji akan menyuntikkan dana, mendadak membatalkan kesepakatan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Bank-bank tempat Alana mengajukan pinjaman modal usaha tiba-tiba membekukan akses kredit perusahaan. Bahkan, beberapa klien setia yang sudah bekerja sama bertahun-tahun mengirimkan surat pemutusan kontrak kerja. Dalam hitungan jam, aliran darah perusahaan Alana diputus total. Rekening kantor kosong, tagihan menumpuk, dan gaji karyawan untuk bulan depan terancam tidak bisa dibayarkan. Alana berdiri di rooftop gedung ruko sore itu, memandang langit Jakarta yang jingga dengan tatapan kosong. Angin sore mengibarkan rambutnya yang berantakan. Ia merasa sesak. Perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan air mata, kini berada di ujung tanduk hanya dalam waktu semalam. Ia merasa seperti kapten kapal yang sedang melihat kapalnya perlahan tenggelam, sementara ia tidak memiliki skoci penyelamat untuk awaknya. Pertahanannya runtuh. Bahunya berguncang hebat, dan isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia merasa gagal. Ia merasa kalah oleh raksasa yang diramalkan ayahnya Surya malam itu. Surya berdiri di ambang pintu rooftop, hatinya remuk melihat wanita yang dicintainya hancur seperti itu. Ia tahu persis siapa dalang di balik semua ini. Ini adalah hukuman dari ayahnya. Ini adalah cara Pak Bramantio mengatakan, pulanglah, atau aku hancurkan mainanmu. Rasa bersalah menusuk dada Surya. Karena egonya ingin mandiri, Alana yang harus menanggung akibatnya. Surya sadar, permainan peta umpet ini harus diakhiri. Topeng office boy yang ia kenakan sudah tidak bisa lagi melindungi Alana. Ia harus kembali menjadi naga untuk melawan naga. Surya melangkah mendekat, lalu tanpa ragu merengkuh tubuh rapuh Alana dari belakang. Ia memeluknya erat, menyalurkan kehangatan dan kekuatan. Alana tidak menolak, ia justru berbalik dan membenamkan wajahnya di dada bidang Surya, menangis sejadi-jadinya di kemeja flanel lusuh itu. Surya, aku sudah tidak kuat. Semuanya habis. Mereka memblokir semua jalan.
Aku harus memecat semua orang besok. Aku pemimpin yang gagal. Surya mengelus rambut Alana lembut, matanya menatap tajam ke gedung pencakar langit Adhitama di kejauhan. Rahangnya mengeras. Keputusan sudah diambil. Dengar saya, Alana. Kamu bukan pemimpin yang gagal. Kamu adalah petarung paling tangguh yang pernah saya kenal. Jangan menyerah dulu. Berikan saya waktu 1 malam. Cukup 1 malam. Besok pagi, saya janji semua masalah ini akan selesai. Tapi saya minta satu hal, tolong percaya sama saya, dan tolong jangan benci saya kalau nanti kamu tahu cara saya menyelesaikannya. Alana mendongak, menatap mata Surya dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang bisa dilakukan oleh seorang pramubakti untuk melawan konglomerasi perbankan. Tapi tatapan Surya begitu meyakinkan, begitu penuh kepastian, seolah ia memegang kunci dunia di tangannya. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan nekat, Surya. Kita tidak punya uang. Surya tersenyum getir, menghapus air mata di pipi Alana dengan ibu jarinya. Kadang, uang bukan solusinya, tapi siapa yang kamu kenal. Percaya saja. Sekarang kamu pulang, istirahat. Biar saya yang jaga benteng malam ini. Setelah memastikan Alana pulang dengan taksi, Surya kembali ke kantor yang sepi. Ia tidak mengambil kain pel atau sapu. Ia duduk di kursi kerja Alana, mengeluarkan ponsel bututnya, lalu menukar kartu SIM di dalamnya dengan kartu SIM lamanya yang sudah berbulan-bulan tidak aktif. Ia menekan sebuah nomor pribadi milik saingan bisnis terbesar ayahnya, yang juga merupakan pamannya sendiri. Begitu telepon tersambung, suara Surya berubah total. Tidak ada lagi nada merendah. Suaranya penuh kuasa, dingin, dan berwibawa. Halo, Paman. Ini Surya Adhitama. Saya setuju dengan tawaran Paman waktu itu. Saya akan berikan hak suara saya di rapat pemegang saham untuk Paman, tapi saya butuh dana cair 50 miliar rupiah masuk rekening PT Alana Kreatif malam ini juga. Jangan tanya kenapa. Lakukan saja, atau kesepakatan batal. Malam itu, sang pangeran telah menjual jiwanya demi menyelamatkan sang ratu, tanpa menyadari bahwa badai yang lebih besar, badai pengkhianatan, sedang menantinya esok hari. Pesta yang tadinya hangat dan penuh gelak tawa itu mendadak berubah senyap, seolah ada seseorang yang mematikan saklar suara di seluruh ruangan ballroom. Hawa dingin yang tidak wajar merayap di tengkuk setiap tamu undangan. Di pintu masuk utama yang megah, pintu ganda setinggi 4 meter terbuka lebar. Pak Bramantio, sang kaisar bisnis properti Indonesia, melangkah masuk dikawal oleh 4 asisten pribadi dan 2 pengawal berbadan tegap. Aura kekuasaan yang dipancarkan Pak Bramantio begitu kuat, hingga membuat para pengusaha lain secara naluriah menyingkir, membelah kerumunan layaknya laut merah yang terbelah. Ia tidak berjalan, ia berparade. Matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan meremehkan, menilai siapa yang layak disapa dan siapa yang pantas diabaikan. Dan malam itu, radar predatornya terkunci pada satu target, Alana Wijaya. Tanpa mempedulikan sapaan hormat dari tamu lain, Pak Bramantio berjalan lurus menghampiri meja bundar tempat Alana dan Surya berdiri. Jantung Alana seakan berhenti berdetak. Ia tahu siapa pria ini, raksasa bisnis yang rumornya sedang berusaha mematikan pasaran perusahaan-perusahaan kecil, termasuk miliknya. Alana berusaha menegakkan tubuhnya, mencoba terlihat berani, namun kakinya gemetar di balik gaun malamnya. Pak Bramantio berhenti tepat di depan Alana. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman, hanya menatap Alana dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan senyum sinis yang menyakitkan. Jadi ini Alana Wijaya? CEO muda yang berani mengambil proyek-proyek recehan yang bahkan tidak dilirik oleh perusahaan saya. Saya dengar kamu sedang kesulitan dana? Wajar saja, mengelola bisnis itu butuh darah dingin, bukan sekadar wajah cantik dan mimpi di siang bolong. Saran saya, nak, tutup saja kantormu yang seperti kandang semut itu sebelum kamu terlilit utang. Dunia ini milik gajah, semut sebaiknya tahu diri dan minggir sebelum terinjak. Kata-kata itu diucapkan dengan nada tenang, namun dampaknya seperti tamparan keras di wajah Alana di depan ratusan orang. Wajah Alana memerah menahan malu dan amarah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh berhadapan dengan sosok sekuat Bramantio. Saat itulah, Surya bergerak. Pria yang sedari tadi berdiri diam di samping Alana,
yang seharusnya hanya menjadi pajangan bisu, melangkah maju satu langkah. Ia memosisikan tubuhnya tepat di antara Alana dan ayahnya, menjadi tameng hidup bagi wanita yang dicintainya. Surya menatap lurus ke dalam mata ayahnya. Tatapan yang sama kerasnya, tatapan yang diwariskan melalui darah Adhitama. Maaf menyela, Pak Bramantio yang terhormat. Bapak mungkin lupa satu pelajaran biologi dasar. Gajah memang besar dan kuat, tapi gajah takut pada semut. Karena semut bekerja dalam koloni, mereka bersatu, mereka setia kawan, dan mereka bisa merubuhkan bangunan raksasa dari fondasinya sedikit demi sedikit tanpa disadari oleh penghuninya. Suara Surya terdengar berat dan bergema di keheningan ruangan. Para tamu menahan napas. Siapa pemuda nekat ini yang berani menguliahi Bramantio? Pak Bramantio tertegun sejenak. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali keberanian itu. Perlahan, senyum sinis di wajahnya berubah menjadi ekspresi kaku yang sulit diartikan saat ia menyadari bahwa pemuda berjas tuxedo di hadapannya adalah putranya sendiri, anak yang ia kira sedang menderita menjadi kuli panggul. Surya melanjutkan kalimatnya, kali ini dengan nada yang lebih rendah namun menekan, seolah mengirim pesan rahasia khusus untuk ayahnya. Perusahaan Alana mungkin kecil di mata Bapak, tapi di sana ada hati dan keringat manusia yang dihargai, bukan sekadar angka di laporan saham. Dan asal Bapak tahu, semut kecil ini punya prajurit yang siap menggigit siapa saja yang mencoba menginjak ratunya. Jadi, simpan saran Bapak, karena kami tidak akan minggir. Hening. Ketegangan di udara begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Pak Bramantio menatap putranya lama, ada kilatan kemarahan bercampur rasa takjub yang aneh di matanya. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Surya yang berdiri tegak membela sesuatu dengan nyawanya, bukan Surya yang manja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Sang Taipan membalikkan badan dan berlalu pergi meninggalkan ruangan itu, membawa serta amarah yang tertahan. Di belakang punggung Surya, Alana menatap punggung lebar pria itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang ia tahu pasti. Malam ini, seorang office boy baru saja menyelamatkan harga dirinya dari sang raja bisnis, dan Alana merasa jatuh cinta sedalam-dalamnya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling membahagiakan dalam sejarah Alana Kreatif. Saat matahari baru saja mengintip di ufuk timur, notifikasi perbankan di ponsel Alana berbunyi nyaring. Angka 50 miliar rupiah tertera jelas di saldo rekening perusahaan, sebuah mukjizat yang membuat Alana nyaris pingsan karena lega. Karyawan bersorak-sorai, saling berpelukan, merayakan keselamatan kapal mereka yang nyaris karam. Namun, pepatah lama mengatakan bahwa ketenangan adalah tanda sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. Dan benar saja, sorak-sorai kebahagiaan itu seketika lenyap ditelan kegaduhan yang mengerikan dari arah pintu depan. Puluhan wartawan dengan kamera menyala dan mikrofon teracung menyerbu masuk ke dalam lobi kantor yang sempit itu layaknya air bah. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar membutakan mata. Alana yang kebingungan mencoba maju untuk menenangkan situasi, mengira mereka ingin meliput kebangkitan perusahaannya. Namun, pertanyaan yang terlontar dari mulut para jurnalis itu bukanlah tentang prestasi, melainkan sebuah tuduhan yang menghunjam jantung. Bu Alana, apakah benar perusahaan ini didanai oleh Surya Adhitama, putra mahkota Adhitama Group yang menyamar? Benarkah ini semua hanya strategi pencucian uang keluarga Adhitama? Di mana Surya Adhitama? Kami tahu dia bersembunyi di sini sebagai pesuruh. Alana terpaku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia menoleh ke arah televisi gantung di lobi yang baru saja dinyalakan oleh salah satu staf. Layar kaca itu menampilkan berita terkini dengan judul besar berwarna merah menyala. Skandal pewaris Taipan, Surya Adhitama ditemukan menyamar jadi office boy di perusahaan pesaing ayahnya. Di layar itu, terpampang jelas foto Surya bersanding dengan Pak Bramantio, disandingkan dengan foto candid Surya yang sedang mengepel lantai kantor Alana. Dunia Alana runtuh seketika. Potongan-potongan puzzle yang selama ini membingungkan akhirnya tersusun rapi. Kopi yang sempurna, wawasan bisnis yang jenius, bahasa Prancis yang fasih, dan dana 50 miliar yang turun dari langit dalam semalam. Semuanya masuk akal sekarang. Pria yang selama ini ia percaya, pria yang memeluknya di rooftop semalam, bukanlah malaikat penolong. Di mata Alana yang kini tertutup kabut kecewa, Surya tak lebih dari seorang mata-mata ulung.
Ia merasa bodoh. Ia merasa dipermainkan. Ia merasa perasaannya diinjak-injak oleh orang kaya yang sedang bosan dan mencari hiburan dengan berpura-pura miskin. Di tengah kerumunan itu, Surya muncul dari ruang belakang. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kesedihan mendalam. Ia tidak berusaha lari. Ia berjalan membelah kerumunan wartawan, berdiri tepat di hadapan Alana. Alana, dengarkan saya dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Uang itu. Diam. Teriakan Alana memotong kalimat Surya, membuat seluruh ruangan hening seketika. Air mata mengalir deras di pipi sang CEO, namun tatapannya nyalang penuh luka. Tangan kanannya melayang, mendarat keras di pipi Surya. Suara tamparan itu menggema, mewakili retaknya hati seorang wanita yang merasa dikhianati. Jadi selama ini kamu tertawa di belakangku? Melihat aku berjuang setengah mati, sementara kamu adalah anak dari orang yang mau menghancurkan aku? Apa ini semua lucu buat kamu, Tuan Muda Adhitama? Apa melihat orang miskin berjuang itu tontonan yang menghibur buat kamu? Surya diam, menerima tamparan dan kemarahan itu tanpa membela diri. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan kebohongannya saat ini. Saya mencintai kamu, Alana. Itu satu-satunya hal yang nyata, ucap Surya pelan, suaranya bergetar. Alana tertawa getir, tawa yang menyayat hati. Cinta? Pembohong tidak punya hak bicara soal cinta. Bawa uangmu, bawa nama besarmu, dan pergi dari sini. Aku tidak butuh pahlawan pura-pura. Mulai detik ini, kamu dipecat. Surya mengangguk lemah. Ia menatap wajah Alana untuk terakhir kalinya, merekam setiap inci wajah wanita yang ia cintai itu dalam ingatannya. Tanpa membantah, tanpa melawan, sang tuan muda membalikkan badan. Ia berjalan keluar meninggalkan kantor itu, menembus kerumunan wartawan yang terus memberondongnya dengan pertanyaan, kembali ke dunia asalnya yang dingin dan sepi, meninggalkan hatinya yang tertinggal di lobi kantor ruko itu. Penyamaran berakhir, namun kisah cinta mereka hancur berkeping-keping. 1 minggu telah berlalu sejak badai pengungkapan identitas itu menghantam kantor Alana Kreatif. Suasana kantor yang biasanya riuh rendah kini terasa hampa. Alana, sang CEO yang biasanya tangguh, berubah menjadi sosok pendiam. Ia bekerja seperti robot, menyelesaikan tumpukan dokumen tanpa jiwa. Meski dana perusahaan kini aman dan proyek berjalan lancar, ada lubang besar di hatinya yang tidak bisa ditambal oleh uang miliaran rupiah. Setiap kali ia melihat ke sudut pantry, ia merindukan sosok pria berkemeja flanel yang selalu menyeduhkannya teh hangat di saat-saat tersulit. Siang itu, keheningan kantor kembali pecah. Bukan oleh wartawan, melainkan oleh deru halus mesin mobil sport listrik terbaru yang berhenti tepat di depan pintu lobi. Pintu mobil terbuka, dan turunlah sosok yang membuat napas semua karyawan tercekat. Itu Surya. Namun, ia bukan lagi Surya si office boy yang lusuh, dan ia juga bukan Surya sang pewaris Adhitama yang kaku. Ia mengenakan setelan jas abu-abu muda yang santai namun berkelas, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya bersinar penuh percaya diri. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit tebal dan 1 gelas tumbler kopi sederhana. Ia melangkah masuk dengan mantap, melewati meja resepsionis, melewati tatapan kaget Embarini, dan langsung menuju ruangan kaca Alana. Alana yang sedang melamun menatap jendela tersentak kaget saat pintu ruangannya terbuka. Melihat Surya berdiri di sana, tembok pertahanannya kembali naik. Ia berdiri, menatap tajam dengan mata yang masih menyiratkan luka. Mau apa lagi kamu kesini? Mau pamer kalau kamu sudah mengambil alih saham perusahaanku? Atau mau mengejekku lagi? Surya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lembut. Senyum tulus yang sama seperti saat ia memayungi Alana di tengah hujan badai. Tanpa kata, ia meletakkan map kulit itu di atas meja kerja Alana, lalu mendorongnya pelan ke hadapan wanita itu. Saya datang bukan sebagai pewaris Adhitama. Saya sudah menolak semua warisan ayah dan keluar dari grup keluarga. Ini perusahaan rintisan saya sendiri. Dan saya kesini untuk mengajukan proposal merger atau penggabungan aset yang sangat penting. Alana mengerutkan kening, bingung namun penasaran. Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Matanya membelalak. Itu bukan dokumen hukum yang rumit, bukan pula surat akuisisi bisnis. Di halaman pertama,
Tertulis judul besar dengan tulisan tangan kaligrafi yang indah. Tulisan yang sama dengan yang ada di papan tulis waktu itu. Proposal kerjasama seumur hidup. Antara Surya dan Alana. Alana membaca poin-poin di bawahnya. Pasal 1. Pihak pertama, Surya, bersedia menyerahkan seluruh hatinya, waktunya, dan kesetiaannya kepada pihak kedua, Alana. Pasal 2. Pihak pertama bersedia menjadi pendengar keluh kesah, sandaran saat lelah, dan garda terdepan saat badai datang. Pasal 3. Keuntungan berupa kebahagiaan akan dibagi rata 50-50. Mata Alana berkaca-kaca. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Surya melakukan hal yang tak terduga. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian raksasa. Ia justru berlutut dengan satu kaki di lantai, lalu menyodorkan gelas tumbler kopi yang ia bawa tadi. Alana, saya mungkin bukan lagi pewaris triliuner, tapi saya punya dua tangan yang siap bekerja keras untuk kamu. Saya tidak mau jadi bos yang mengatur kamu. Saya cuma mau melamar kembali ke posisi lama saya. Surya menatap manik mata Alana dalam-dalam, suaranya terdengar parau menahan haru. Izinkan saya jadi office boy, pribadi kamu seumur hidup. Saya siap melayani, menjaga, dan mencintai kamu setiap detik. Gajinya tidak perlu uang, cukup dibayar pakai hati kamu. Apakah lamaran kerja saya diterima, Bu Bos? Pertahanan Alana runtuh total. Air mata bahagia tumpah membasahi pipinya. Ia tertawa di sela tangisnya, lalu mengambil gelas kopi itu dan meminumnya sedikit. Rasa kopi itu masih sama, pas, hangat, dan menenangkan. Ia kemudian menarik Raja Surya, memintanya berdiri, dan memeluk pria itu erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Lamaran kamu diterima. Tapi ingat, ini kontrak mati. Tidak ada masa percobaan, dan denda pembatalannya mahal, kamu harus menemaniku sampai kita tua nanti. Surya membalas pelukan itu dengan lega, mencium puncak kepala Alana penuh kasih. Di luar ruangan kaca, seluruh karyawan yang mengintip bersorak gembira. Embarini bahkan menangis sesenggukan sambil memeluk tiang. Kisah cinta sang tuan muda dan ibu CEO berakhir manis, membuktikan bahwa jabatan tertinggi di dunia ini bukanlah direktur utama, melainkan menjadi pendamping hidup bagi orang yang dicintai. Setelah badai air mata dan pengakuan yang mengguncang kantor itu berlalu, hari-hari di Alana Kreatif berubah menjadi musim semi yang hangat dan penuh bunga. Status hubungan antara sang ibu CEO dan mantan karyawannya itu kini sudah menjadi rahasia umum, meskipun mereka tidak pernah memproklamirkannya secara resmi lewat toa masjid. Namun, kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Surya, yang kini sibuk membangun kerajaan bisnis rintisannya sendiri di gedung sebelah, seolah tidak bisa menahan kakinya untuk tidak mampir ke kantor lamanya. Ia sering beralasan ada pertemuan bisnis penting atau diskusi strategi, padahal niat aslinya hanyalah melepas rindu barang 1 jam di sela kesibukannya. Siang itu, ketika jam istirahat tiba, Surya muncul di kantor Alana dengan setelan jas abu-abu metalik yang harganya bisa membiayai renovasi 1 ruko. Namun, begitu ia melangkah masuk ke area pantry dan melihat Alana sedang kesulitan membuka toples gula yang keras, persona direkturnya seketika luntur. Tanpa ragu, Surya masuk, menutup pintu pantry dengan punggungnya, lalu mengunci pintunya pelan. Ia melepaskan jas mahalnya, menyampirkannya di sandaran kursi, dan menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku, memamerkan urat-urat tangan yang maskulin. Dengan gerakan yang sudah dihafal di luar kepala, Surya mengambil alih toples itu dari tangan Alana. Sekali putar, tutup toples itu terbuka mudah. Ia lalu mengambil sendok kecil, menatap Alana dengan senyum jahil yang membuat lutut wanita itu lemas. Ibu CEO mau tehnya manisnya seberapa? Gula pasirnya 1 sendok saja, atau mau ditambah lihat senyum saya biar diabetesnya naik? Alana mendengus geli, wajahnya merona merah seperti kepiting rebus. Ia memukul pelan lengan kekar Surya dengan serbet dapur. Dasar gombal. Cepat buatkan, 5 menit lagi aku ada rapat dengan tim pemasaran. Jangan sampai ada noda teh di kemejaku, ya, Mas Office Boy. Surya tertawa renyah. Ia tidak langsung menyeduh teh, melainkan memojokkan tubuh mungil Alana ke meja dapur. Wajahnya mendekat, menatap manik mata Alana lekat-lekat. Siap laksanakan, Bu Bos. Tapi sebagai bayaran jasanya, saya minta vitamin dulu biar semangat kerjanya. Sebelum Alana sempat protes,
Surya mendaratkan satu kecupan singkat namun hangat di kening wanita itu. Momen sederhana di ruang sempit berbau kopi dan teh itu terasa jauh lebih romantis daripada makan malam di restoran termahal sekalipun. Romantisme mereka tidak berhenti di kantor. Di hari Minggu pagi, Surya mengajak Alana melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sang tuan muda seumur hidupnya. Kencan rakyat jelata di area Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di kawasan Sudirman. Mereka berbaur dengan ribuan warga Jakarta yang sedang berolahraga. Surya yang terbiasa naik mobil berpendingin udara, kini harus berdesak-desakan di tengah lautan manusia. Namun, ia tidak mengeluh sedikitpun. Tangannya yang besar menggenggam erat tangan Alana, melindunginya dari senggolan orang-orang yang berlarian. Saat matahari mulai terik dan kaki Alana yang tidak terbiasa jalan jauh mulai lecet, langkahnya melambat. Wajahnya cemberut menahan perih. Melihat itu, Surya tanpa banyak bicara langsung berjongkok di depan Alana di tengah keramaian bundaran Hai. Naik. Alana terbelalak, melihat sekeliling dengan malu. Banyak orang yang memperhatikan mereka. Surya, malu dilihat orang. Bangun kamu itu CEO sekarang. Masa gendong-gendong cewek di jalanan? Surya menoleh ke belakang, menatap Alana dengan tatapan teduh namun memaksa. Biarpun saya jadi presiden, kalau kaki kamu sakit, punggung saya tetap tersedia buat kamu. Cepat naik, atau saya gendong paksa di depan umum. Dengan wajah merah pada bercampur senyum bahagia, Alana akhirnya melingkarkan tangannya di leher Surya. Sang pangeran pun menggendong tuan putrinya membelah kerumunan, sambil tangan kanannya memegang sebungkus bubur ayam yang baru mereka beli. Orang-orang yang melihat mereka berbisik iri, melihat pasangan serasi itu tertawa lepas. Surya berbisik pelan di telinga Alana yang ada di pundaknya. Berat kamu nambah ya? Ini pasti karena bahagia sama aku. Tenang saja, seberat apapun kamu, atau seberat apapun masalah kita nanti, aku kuat kok gendong semuanya sampai garis finish. Alana mempererat pelukannya, menyandarkan pipinya di bahu koko Surya, merasa menjadi wanita paling beruntung di seluruh Jakarta Raya. Di punggung pria inilah, ia menemukan rumah yang sesungguhnya. 6 bulan berlalu sejak drama di lobi kantor itu, dan kini kesibukan di kedua belah pihak keluarga mencapai puncaknya. Menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda ternyata jauh lebih rumit daripada menggabungkan dua perusahaan raksasa. Ada perang dingin yang menggelikan antara Pak Bramantio yang menginginkan pesta pernikahan super mewah dengan 5.000 undangan untuk memamerkan kekuasaannya, melawan Alana yang hanya menginginkan acara sederhana yang sakral dan intim. Sebagai penengah yang bijak, Surya akhirnya memutuskan jalan tengah. Pemberkatan pernikahan digelar tertutup dan syahdu di atas tebing Uluwatu, Bali, sementara resepsi megah akan digelar di Jakarta untuk memuaskan ego sang ayah. Seminggu sebelum hari pernikahan, tradisi pingitan diberlakukan. Surya dilarang keras bertemu dengan Alana. Bagi seorang pria yang tingkat kebucinannya sudah mendarah daging, ini adalah siksaan terberat. Rindu yang menumpuk membuat Surya melakukan hal konyol namun romantis. Di malam ketiga pingitan, Alana dikejutkan oleh suara dengungan halus di balkon kamarnya. Saat ia membuka jendela, sebuah drone kecil melayang membawa kotak beludru dan secarik surat. Di sana tertulis pesan singkat dari Surya, "Drone ini mewakili pelukanku yang tertahan. Sabar ya, 3 hari lagi kamu sah jadi milikku selamanya." Alana tertawa sampai menangis membaca surat itu, menyadari betapa besarnya cinta pria yang dulu ia kira hanya seorang pesuruh biasa. Hari yang dinanti pun tiba. Di bawah langit Bali yang biru bersih, dengan latar belakang Samudra Hindia yang membentang tanpa batas, Alana berjalan menuju altar. Ia mengenakan kebaya putih modern bertabur kristal Swarovski yang berkilauan ditimpa cahaya matahari, membuatnya terlihat seperti bidadari yang turun ke bumi. Di ujung altar, Surya berdiri gagah dengan beskap putih senada, menatap calon istrinya dengan mata berkaca-kaca, seolah tidak percaya bahwa wanita cantik yang berjalan ke arahnya itu adalah bos galak yang dulu sering memarahinya perkara kopi. Momen paling menggetarkan hati terjadi saat pengucapan janji pernikahan. Di hadapan penghulu, orang tua, dan sahabat terdekat, Surya tidak hanya mengucapkan janji standar. Ia merogoh saku beskapnya, mengeluarkan sebuah kertas yang sudah lecek dan kekuningan. Itu adalah kertas bekas orderan kopi pertama yang ditulis tangan oleh Alana saat pertemuan pertama mereka dulu. Suara Surya bergetar menahan haru saat ia membacakan ikrar tambahannya. Alana Wijaya,
dulu saya melayani kamu karena tugas dan tuntutan nasib. Tapi mulai hari ini, sampai napas terakhir saya berhembus, saya berjanji akan melayani kamu karena cinta yang tulus. Saya, Surya Adhitama, bersedia menurunkan ego saya, bersedia menjadi office boy seumur hidup untuk menjaga hati kamu, membuatkan kopi pagi kamu, dan menjadi sandaran saat kamu lelah. Gajinya cukup dibayar dengan senyuman kamu setiap hari. Suasana hening seketika, sebelum akhirnya isak tangis haru pecah dari para tamu undangan. Bahkan Pak Bramantio, sang taipan yang terkenal berhati dingin, terlihat buru-buru menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, berpura-pura kelilipan debu pantai. Mbak Rini yang duduk di barisan depan sudah menangis sesenggukan tanpa suara saking bahagianya. Malam harinya, resepsi digelar dengan kemewahan yang luar biasa, namun ada satu sudut yang menarik perhatian semua orang. Di tengah dekorasi bunga impor yang mahal, Surya bersikeras mendirikan sebuah stan makanan sederhana bertuliskan, Warteg Bubariah, Kopi Sachet. Itu adalah tribut khusus untuk mengenang masa-masa pendekatan mereka yang penuh kesederhanaan. Lucunya, para tamu VIP dan kolega bisnis internasional justru berebut antre di stan warteg itu, ingin mencicipi makanan yang berhasil menyatukan hati seorang pangeran bisnis dan ratu kreatif. Di lantai dansa, Surya memeluk pinggang Alana erat, berbisik bahwa ini adalah awal dari petualangan panjang mereka, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai sepasang kekasih yang setara dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rumah tangga Surya dan Alana yang dibangun di sebuah hunian tropis modern di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, adalah sebuah paradoks yang menggelitik. Di dunia luar, mereka dikenal sebagai pasangan emas. Alana tetap memimpin perusahaannya dengan tangan besi yang anggun, sementara Surya telah sukses membangun imperium bisnis barunya yang bergerak di bidang teknologi. Namun, begitu pintu gerbang rumah mereka tertutup dan sepatu kerja dilepas, hierarki kekuasaan itu berputar 180 derajat. Di dalam istana kecil mereka, Alana adalah ratu, dan Surya dengan sukarela kembali ke profesi lamanya, pelayan pribadi sang istri. Rutinitas pagi di kediaman mereka selalu dimulai sebelum matahari terbit. Surya, yang terbiasa bangun jam 5 pagi sejak masa-masa sulitnya di kosan, akan memulai hari dengan lari pagi keliling kompleks, lalu langsung menuju dapur. Dengan mengenakan celemek masak bermotif bunga-bunga, hadiah iseng dari Alana, sang CEO teknologi itu dengan luwes memotong bawang, mengocok telur, dan menyeduh kopi. Ia sangat melarang asisten rumah tangga menyentuh urusan sarapan istri tercintanya. Baginya, menyajikan makanan adalah bahasa cinta tertinggi. Saat aroma kopi Arabica mulai memenuhi udara, Surya akan masuk ke kamar tidur, membuka tirai jendela perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Ia akan membangunkan Alana dengan cara yang sangat spesifik, bukan dengan guncangan, tapi dengan pijatan lembut di kaki dan bisikan mesra. Bangun, nyonya besar. Sarapan spesial nasi goreng tanpa timun dan kopi susu gula aren sudah siap di meja. Mataharinya sudah cemburu tuh, kalah cantik sama kamu. Alana biasanya akan menggeliat manja, menarik selimut menutupi wajahnya, enggan beranjak. Namun, bujukan Surya yang gigih selalu berhasil membuatnya tersenyum mengawali hari. Suatu hari, ujian kecil datang menghampiri keharmonisan mereka. Alana yang gila kerja tumbang. Tubuhnya demam tinggi karena kelelahan, ditambah penyakit lambungnya kambuh parah. Pagi itu, Alana bersikeras ingin tetap berangkat ke kantor, karena ada rapat penting dengan investor asing. Namun, untuk pertama kalinya, Surya mengeluarkan aura otoritasnya yang menakutkan. Ia tidak memarahi Alana, tapi ia melakukan hal yang lebih ekstrim. Di depan mata Alana, Surya menelepon sekretarisnya dan membatalkan pertemuan bisnis bernilai triliunan rupiah yang seharusnya ia hadiri hari itu juga. Alana panik, suaranya parau menahan tangis. Kamu gila ya? Itu proyek masa depan perusahaan kamu. Sayang uangnya kalau batal cuma gara-gara aku sakit flu biasa. Surya meletakkan ponselnya, lalu menatap Alana tajam namun penuh kasih sayang sambil menempelkan plester penurun panas di dahi istrinya. Uang triliunan bisa saya cari lagi besok, lusa, atau tahun depan. Tapi istri saya, Alana Wijaya, itu stoknya cuma ada satu di dunia ini, edisi terbatas, dan tidak ada suku cadangnya. Kalau kamu kenapa-napa, siapa yang bakal marahin aku kalau aku lupa taruh handuk basah di kasur? Jadi diam, istirahat, dan biarkan
Office boy, kamu ini merawatmu seharian. Ketulusan itu membuat Alana terbungkam. Seharian penuh, Surya benar-benar menjadi perawat pribadi. Ia menyuapi bubur, mengelap keringat, hingga membacakan dongeng sampai Alana tertidur pulas. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Pagi itu, suasana rumah heboh bukan main. Alana keluar dari kamar mandi dengan tangan gemetar memegang sebuah alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah tegas. Surya yang sedang minum kopi nyaris tersedak. Ia terpaku sesaat, lalu berteriak kegirangan, mengangkat tubuh Alana dan memutar-mutarnya di udara. Kabar gembira itu menyebar cepat. Pak Bramantio, sang kakek yang dulunya kaku, langsung mentransfer sejumlah saham blue chip sebagai hadiah untuk cucu yang bahkan belum lahir. Sementara Embarini mengirimkan 1 truk buah-buahan segar ke rumah mereka. Kisah perjalanan mereka pun ditutup dengan pemandangan sore yang indah di teras belakang rumah. Surya dan Alana duduk bersisian di kursi malas, memandang langit senja Jakarta yang keemasan. Alana bersandar nyaman di bahu suaminya, sementara tangan Surya tak henti-hentinya mengelus perut Alana yang mulai membuncit. Ternyata benar kata orang bijak. Terkadang, Tuhan menutup satu pintu rezeki dengan cara yang keras. Seperti saat Surya diusir dan diblokir ayahnya, hanya untuk menuntunnya menemukan jendela lain yang pemandangannya jauh lebih indah. Dari seorang tuan muda yang angkuh, menjadi office boy yang rendah hati, hingga akhirnya menjadi suami dan calon ayah yang siaga. Surya membuktikan bahwa jabatan tertinggi bagi seorang laki-laki bukanlah menjadi CEO perusahaan raksasa, melainkan menjadi pahlawan bagi keluarga kecilnya. Dan bagi Alana, cintanya memang nyangkut di pantry, tapi berlabuh selamanya di hati Surya.